Alhamdulillah walaupun niyatin sholihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, yang mulia Ketua beserta segenap pengurus beserta juga jamaah Masjid Darussalam Nur Iman, wabil khusus kepada orang-orang tua kami, para alim, para ulama, tokoh masyarakat yang tak bisa Ustaz sebutkan satu persatu, dan juga anak-anak yang kita sayangi dan kita cintai. Kita doakan semoga mereka ini menjadi anak yang sholihin dan sholihat, menjadi penjaga agama ini, para penghafal Al-Quran yang akan melanjutkan perjuangan kita dan perjuangan agama ini. Kita doakan untuk kita semua, kita pernah berjumpa di dunia ini, semoga Allah pertemukan kita kembali besok di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, betul yang disampaikan oleh Bang Adi tadi, waktu kita hanya sampai nanti tentu menjelang masuk waktu sholat Isya. Kita lihat di jam itu nanti Isya jam 19.20, kurang lebih 40 menit tak sampai ya, hanya 35 menit untuk menyampaikan kajian ini. Jadi tak bisa panjang-panjang Bapak Ibu. Nanti tak ada pula bisa sesi tanya jawab. Kalau ada yang perlu nanti dipertanyakan dari kajian ini, silahkan dikirim saja ke WA, nanti kami akan balas insyaallah. Bapak Ibu, kita awali dulu pertemuan ini, mumpung kita masih berada di tanggal 10 masuk sudah Rabiul Akhir. Tanpa terasa sudah hampir 10 hari Bapak Ibu kita sudah melewati Rabiul Awal, sejarah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya di Rabiul Awal, Rabiul Akhir ataupun di Jumadil Awal, Jumadil Akhir yang kita kenang Nabi, tapi setiap saat, setiap detik dalam kehidupan kita ini. Maka dalam kitab Mukhtarul Hadis beliau berpesan, aksirus sholata alaiya, banyak-banyak kalian ucapkan selawat kepada kata Nabi. Maka mengawali majelis ini, sama-sama Bapak Ibu beserta anak-anak yang kami cintai, kita bacakan dulu selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Habib salam alaika salawatullah alaika. Sama-sama Bapak Ibu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan ucapan bacaan sholawat itu menjadi salah satu penambah amal soleh kita dan membuat cepat Nabi Rasulullah SAW kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, apa kabar malam hari ini? Sehat semua? Sehat. Ini agak ramai Ustaz jamaahnya. Bapak-bapak sehatnya semua? Sehat. Alhamdulillah. Anak-anak, apa kabar kalian malam ini? Sehat? Alhamdulillah. Mengaji kita dulu ya. Nanti hadiahnya mengaji dulu. Yang mau kita kaji ini Bapak Ibu, sengaja Ustaz bawa kitab yang bernama Mukhtarul Ahadits Nabawiyah wal Hukmul Muhammadiyah Sayyid Ahmad Al-Hashimi rahimahullah. Yang mau kita kaji ini adalah kitab hadis. Mudah-mudahan nanti apa yang kita baca ini dan kita sampaikan menjadi tambahan iman kepada kita semua. Kita baca hadisnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'un man kunna fihi nasyarallahu ta'ala alaihi rahmatahu. Ada 4 yang bisa menjadikan manusia itu nasyarallahu ta'ala alaihi rahmatahu, Allah akan menyelimuti mereka itu rahmatahu dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Arti harfiah kitabnya begitu Bapak Ibu. Kita terjemahkan bahasa kita ujung batunya. Ada 4 ciri-ciri manusia yang mereka itu mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah. Itulah baru paham kita. Karena bahasa Arab ini dia kalau diterjemahkan, kalau tak dijelaskan dia payah kita memahaminya. Karena dia harus ada ilmu alat nahwu dan sorofnya. Arba'un man kunna fihi nasyarallahu ta'ala alaihi rahmatahu. Ada 4 ciri manusia yang mereka ini akan senantiasa diliputi dan diberikan Allah kasih sayang kepada mereka. Bukan itu saja, wa adakhalahu jannatahu, dan kemudian Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga. Berarti judul kajian kita ini Bapak Ibu, 4 ciri-ciri manusia yang mendapatkan rahmat Allah dan mereka akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Anda tahu nanti ada menanyakan judulnya, itulah judulnya. Memang agak panjang sedikit Pak, tapi insya Allah kita dapat malam yang 4 ini sesuai dengan waktu kita yang terbatas. Awalu, yang pertama, wa anfaqa 'alal walidaini, orang-orang yang senantiasa berinfak ataupun menafkahi kedua orang tuanya. Wa anfaqa 'alal walidaini, orang yang senantiasa berinfak atau bahasa lebih mudahnya menafkahi walidaini, kedua orang tuanya. Dan dia nomor 1.
yang dapat rahmat Allah, yang akan Allah masukkan ke surga. Versi hadis yang akan kita baca ini, orang yang menafkahi ayah ibunya, nomor 1. Bagaimana mungkin kita bisa Pak Ustadz menafkahi mereka sementara kita saja pun kadang serba kekurangan. Kadang ada seorang anak diminta oleh orang tuanya mungkin perlu duit. Kadang-kadang dia menjawab dia pun tidak ada duit karena mungkin ada pun tabungan untuk menyekolahkan anaknya atau cucu dari orang tuanya. Maka malam ini kita akan mencoba melihat sejauh mana sebenarnya kok bisa kita dapat rahmat Allah dimasukkan ke dalam surga dengan sebab gara-gara kita menafkahi kedua orang tua kita. Ada seorang yang datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat populer riwayat ini terkait perihal seorang anak komplain kepada Rasulullah karena ayahnya terus-menerus mengambil hartanya tanpa izin dari anak ini. Diadukannya sama Rasulullah, membuktikan dia keberatan Bapak Ibu. Saya ya Rasulullah, ayah saya ini tak pernah dia minta izin. Lewat di kebun saya, kadang dipanennya sawit saya, contohnya. Lewat dia di kebun saya, diambilnya daun singkong saya. Lewat dia kadang depan rumah, diambilnya mangga saya. Saya sudah berkeluarga nih ya Rasulullah. Saya ini laki-laki seorang kepala rumah tangga yang sudah punya istri, punya anak. Ayahku ini tidak pernah dia minta izin. Selalu diam-diam dia ambil. Kalau saya tanya, kenapa ayah ambil? Kau kan anakku. Apa mesti aku harus izin? Dengan wajah memerah Rasulullah, apa kata beliau dalam hadis yang mulia itu? Anta dirimu, kata Nabi, manuhu, seluruh hartamu itu adalah milik kedua orang tuamu. Ini perlu Bapak Ibu dikaji di akhir zaman ini. Lupa dia bagaimana dulu orang tua susah payah bahkan rela berhutang-hutang untuk membesarkan dia dan kadang sampai kadang-kadang menyekolahkan kita. Kedua, ada yang sudah pensiun, tidak lagi produktif, tak ada uang masuk, maka sebenarnya orang-orang yang sudah mengaji ini siklusnya bergantian, berputar. Maka Allah pesankan dalam Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, maka hari-hari itu kata Allah kami pergulirkan di antara manusia. Hari ini menjadi anak-anak, besok 30 tahun lagi ini jadi bapak-bapak. Kita hari ini jadi bapak-bapak, 30 tahun lagi kita sudah jadi kakek-kakek, nenek-nenek. Besok mereka jadi kakek-kakek, nenek-nenek, kita sudah tak ada di dunia ini lagi. Apa sebab? Bergantian kata Allah. Tidak ada yang kekal di dunia ini karena kita bakal. Apakah begitu meninggal busuk biar begitu saja? Tidak, ada yang dinilai. Amal yang dilakukan di apa yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu, ketika kita belajar dari sejarah seorang anak mengadukan dia keberatan Rasul, ayahku ambil hartaku, apa kata Nabi? Dirimu, hartamu, semua itu adalah milik orang tuamu. Apa sebab? Karena tidak pernah terputus. Semua jiwa raga kita ini masih tidak pernah sampai kiamat bisa diputus darah daging ayah omak ada dalam diri kita. Maka dia berhak penuh di kita. Kalau kita ke dia Pak Ustaz, boleh gak seperti itu? Jangan. Apa sebab? Karena di dalam harta ayah ibu kita itu ada harta saudara-saudara kita, namanya harta warisan kalau mereka meninggal. Nama ilmunya adalah ilmu faraid,
ilmu tentang membagi harta warisan peninggalan orang tua. Nah, kita nggak usah cerita terlalu jauh, nanti orang yang ragus mengambil harta warisan. Kita fokus ke ini saja supaya dapat rahmat besok. Nanti dalilnya Bapak Ibu kita lihat di Al-Baqarah 215 supaya kita tahu tahapan-tahapannya. Kalau kita dikasih Allah, alhamdulillah rezeki, dikasih Allah kita mungkin ada duit, dikasih Allah kita jangankan cerita berlebih, pas-pasan pun ada tahapan-tahapan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Apa itu? Yas'alunaka maza yunfikun. Kalau orang bertanya Muhammad, yas'alunaka maza yunfikun, kalau seandainya mereka tanyakan kalau kalian punya harta benda, sama siapakah yang paling utama kita untuk menginfakkan harta kita? Qul, katakan Muhammad, ma anfaqatum min khairin, semua yang baik-baik, yang terbaik itu, yang pertama urutan kau berikan infak itu, falil walidain, kedua orang tua mendahulukan, kata Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah 215. Ini nomor 1 Bapak Ibu. Nah, jangan sampai kita royal Bapak Ibu kepada, mohon maaf, teman-teman mungkin yang kenal di ujung batu, sementara ayah omah kita di Payakumbuh sudah mau rokok rumahnya. Nah, ini tak betul ini. Jangan kalau sama kawan-kawan kita nggak pernah hitung-hitungan masalah duit. Kalau kami bapak-bapak sekali duduk mungkin dengan kawan-kawan habis 200.000, kita merasa biasa saja. Tapi giliran duit 200.000 ini sangat dibutuhkan oleh orang tua, kadang-kadang kita mikir dulu. Kalau si bapak ditanya orang tua, tunggu tanya istriku dulu. Kalau si ibu ditanya, betul harus izin dulu ke suami. Tapi kebiasaan kita, asal biasanya cerita ke orang tua, itu kadang-kadang agak pelit kita, maka perlu mengaji kembali. Insya Allah kami tidak ada Ustaz, tapi Bapak Ibu kebanyakan begitu penyakit manusia ini. Allah pesankan, kalau ada rezekimu kemudian ada niat berinfak, rupanya nomor 1 yang paling unggul, paling hebat nilainya adalah infakkan hartamu kepada kedua orang tuamu. Berapa orang mereka? 4. Kalau sudah menikah berarti ibu kandung, ibu mertua, ayah kandung, ayah mertua. 4 ini sama derajatnya di mata agama Islam. 50.000 sama ayah kandung, 50.000 sama ayah mertua. 50.000 sama ibu kandung, 50.000 sama ibu mertua. Itulah yang disebut dengan laki-laki pemimpin rumah tangga yang adil, yang sesungguhnya. Kesalahan kita sekarang Bapak Ibu, termasuk kami sebagai suami laki-laki ini, mudah-mudahan nanti bisa berubah kalau kita kena dalam bab ini. Kadang-kadang antara suami istri, suami karena dia yang mencari duit, istrinya kadang-kadang tidak kerja, hanya mengurus rumah tangga. Kadang suami ini memandang pekerjaan istri itu sebelah mata. Padahal sesungguhnya kalau istri pun tak membantu suami, maka suami pun tak bisa berbuat apa-apa. Suami berdagang, kalau nggak disiapkan istri bajunya yang disetrika bersih, bisa dia berangkat? Tidak. Kalau tak disiapkan sarapan, bisa dia berangkat? Oke, mungkin beli sarapan dia. Tapi secara logikanya Bapak Ibu, kami sebagai suami kalau sudah punya anak, kalau seandainya semua kami yang ngurus, maka suami pun tidak ada apa-apanya, bisa dia berbuat apa? Apanya? Ini sekarang disadarkan kerjasama. Wahai para suami,
biarpun engkau yang cari nafkah, engkau yang cari duit, maka jangan sampai tumpang tindih. Kalau ke ayah kita, ke ibu kita, royal kita, tidak pernah kita tanya-tanya istri, main transfer saja umpamanya. Giliran ibu mertua minta, padahal yang dia minta itu untuk biaya berobat, mikir-mikir kita. Nah, disinilah letak masalah itu nanti. Kalau ayah mertua minta, kadang-kadang kita kasih, tapi kita catat, itu jadi hutang. Sama orang tua kita royal, sama mertua kita kadang-kadang kita berhitungan. Disinilah letaknya, berarti hilang rahmat Allah. Dan suka Allah begitu Bapak. Terutama kita laki-laki ini Pak. Bagaimanapun juga hebatnya kita cari duit itu jangan pernah salah, pernah lupa. Pertama, sukses kita hari ini itu tanpa kita sadari itu adalah doa ayah ibu kita. Satu, maka kalau ada rezeki dapat, kasih ke mereka. Nomor satu, kita sukses begini sekarang tanpa kita sadari bapak-bapak sebagai suami kita nih Bang Adi, diam-diamnya istri kita itu di tengah malam habis dia sholat didoakannya kita tanpa kita sadari. Maka begitu dapat rezeki itu, ayah mertua, omak mertua sebagai orang tua kandung dari istri kita, maka sama levelnya dengan ayah ibu kandung kita. Begitu Bapak Ibu, jangan dibeda-bedakan. Nah, kalau sudah sampai di situ kalimatnya, berarti Bapak Ibu yang terpenting hari ini berbenah. Kalau belum disesuaikan selama ini seperti itu, jangan pernah memandang sebelah mata. Ini kan mertuaku, ini kan ayahku. 25 tahun umur bapak, 25 tahun umur istri, itu dulu yang membesarkan sama perjuangan ayah oma, ayah ibu mertua. Kita laki-laki dibesarkan ayah kita, ibu kita, istri kita itu pun juga dibesarkan ayah omaknya. Sama-sama duit habis, maka derajat yang 4 ini sama sekali lagi di mata agama Islam kita. Jangan dibeda-bedakan. Ibu ada yang dibeda-bedakan sama seperti ceramah kita ini. Ada yang merasa seperti itu. Kalau sama orang tuanya royal ini, giliran sama orang tua kita lambat dijawabnya. Saya juga kepala rumah tangga Pak. Sering saya tengok itu pentingnya iman di dalam hati. Kalau bahasakan orang Medannya, mata guru roh kasih sehat. Tidak semua itu terucapkan istri kita Pak sebagai suami, tetapi kitalah yang menilai bagaimana perasaan si istri ini. Aku sering Pak, tidak berani orang rumah itu langsung menanyakan ke saya. Contoh nih, mama mertua mungkin butuh duit, tapi gara-gara istri saya ini, tentu saya akan bisa prediksi kemana saja aliran dana ini mengalir. Artinya kalau diam-diam dia transfer, pasti nanti suatu saat saya tahu, takut dia marah. Tapi gara-gara ibunya kasarnya yang minta, ditengoknya saya mungkin agak letih dan capek, sering itu saya merasa dia banyak yang dipendamnya, tidak berani dia menyampaikan hal itu kepada saya. Disitulah kita sebagai suami kepala rumah tangga peka menengok keadaan itu. Asal istri itu agak diam-diam sedikit Pak, itu sudah bertanda ada itu suatu hal yang mau dia sampaikan, tapi kadang bimbang, ragu, takut dia kadang-kadang kita marah dan muncul masalah yang baru membebani pikiran kita. Aku udah tes Pak. Asal ada diam-diam sedikit, Bang Adi juga begitu sama kakak. Asal diam-diam sedikit tanya, apa kira-kira masalah? Kalau datang dari kita, pasti dia mau cerita. Tapi kalau dia duluan, apalagi nanti menyampaikannya kurang bagus pula bahasanya. Istri itu Pak, luar biasa perasaannya bagaimana menjaga kita sebagai suami. Ini yang pertama, usahakan Pak. Jangan perhitungan kepada orang tua. Hadiahnya kata Rasulullah
akan diberi Allah kita ini curahan rahmat yang banyak dan akan Allah masukkan kita ke dalam surga. Apa yang pertama? Menafkahi orang tua. Kami Pak Ustadz hari ini sudah tua-tua, kami sudah kakek-kakek, ayah oma, ayah ibu mertua, tidak ada lagi. Apa cara? Tidak putus. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Ada yang paling mudah metode. Saya kasih metode pertama yang paling mudah. Caranya Ustaz, buatkan kotak infak masing-masing di rumah. Itu yang paling mudah. Buatkan kotak infak masing-masing di rumah. Apakah itu dari kardus ataupun dari apa saja. Yang penting dia tidak terlalu mudah untuk diambil, bentuk tabungan. Ditulis apakah bunyinya sudahkah berinfak hari ini, bisa. Atau lebih mengenal lagi, apakah sudah berinfak untuk ayah ibu hari ini, lebih menyentuh lagi. Bebas kalau bahasanya, penting ketika dibaca menyadarkan diri kita supaya senantiasa berinfak untuk ayah oma yang sudah meninggal. Pagi hari masukkan 2.000 rupiah. Kita Darussalam Nur Iman pun kan tinggi juga, tapi lupa kadang-kadang bawa duit. Ada kotak infak di rumah, 5.000 masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sampaikan ya Allah, pahala wasilah infakku ini kepada almarhum ayah dan omaku, kepada almarhum ayah dan ibu mertuaku. Setelah nanti sebulan, bapak ibu buka tabungan tadi. Berapa nilainya? Berapa dapat? Mungkin dapat 200.000. 200.000 tadi bawa ke Masjid Darussalam Nur Iman boleh, atau bawa nanti ke panti asuhan boleh. Intinya berikan itu kepada bidang-bidang sosial keagamaan. Niatkan ini untuk pahalanya disampaikan ke ayah oma dan ayah ibu mertuaku. Sampai itu Pak Ustaz, sampai, karena itu bagian dari wasiat Nabi. Salah satunya, kalau meninggal anak Adam, 3 yang akan terus mengalir pahalanya. Sedekah jariah, siapa yang melakukan? Anaknya. Itulah dia amalan kita. Apa yang nampaknya baru? Gimana caranya? Setiap datang ke masjid, maka buatkan niat itu, jangan lupa. Sebenarnya kita berbuat baik pun anaknya ini, bapak ibu, itu sudah dapat itu dalam hadis nomor 3 itu. Awaladun sholih yada'ulah itu karena tidak pakai alif lam bahasanya, maka dia disebut dengan isim nakirah. Maka orang yang berbuat baik tanpa dia niatkan pun sama ayah omaknya, itu secara otomatis sampai. Dan lebih hebatnya, Ustaz tidak ada hubungan darah dengan mungkin orang di Sumatera Barat yang sudah lama meninggal, tapi dia meninggal dalam keadaan iman. Maka Ustaz berdoa di ujung baju dulu, hubungan darah tak ada, hanya satu akidah. Lewat hadis Nabi waladullah, doa orang-orang soleh biarpun tak anak kandung sampai kepada orang-orang yang meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islamnya. Maka Bapak Ibu, sebenarnya enak dari orang Islam ini tanpa kita sadari. Tapi suatu saat itu akan kita temukan kebetulan dan keaslian dari apa yang disampaikan malam hari ini ketika kita sudah wafat nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang pertama, usahakan buat kotak infak itu di rumah. Kalau tidak mampu ke masjid, kalau tidak mampu di masjid juga, yang di pinggir-pinggir jalan yang perlu digarisbawahi, pastikan semua rezeki yang diberikan Allah senantiasa mengalir kepada orang yang tepat ke tangan mereka. Ustaz tidak membatasi, Bapak mau kasih yang di pinggir jalan sana atau 2.000, 3.000, Bapak Ibu sebenarnya. Tapi orang Islam yang cerdas, karena duit ini adalah titipan Allah, maka ditanya nanti dari mana dapat, kemana kita berikan. Pastikan Bapak Ibu, kalau nampak Bapak ragu, duit ini nanti kalau diberikan ke orang, dia akan berikan hal-hal yang membuat dia maksiat kepada Allah, maka kita juga dapat dosa dari duit yang kita berikan kepada orang yang dimaksud tadi. Saya tak boleh menyebut tersinggung
pastikan duit itu asal ibu kasih, asal bapak kasih ke tangan orang yang tepat. Kalau bisa untuk menambah amal kebaikan kita. Itu yang bagus. Kalau kita sekarang bukan baru Pak, banyak apa yang minta-minta di pinggir jalan. Begitu kita kadang kasih, entah apa dibeli, tak mungkin sabu-sabu pula dibelinya. Awak membantu dia dalam maksiat, maka 2000 perak untung juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dalilnya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sebiji sawi yang baik nampak balasannya, sebiji sawi yang buruk juga nampak balasannya. Ini yang pertama. Yang kedua, man awa miskinan, orang yang mendapat limpahan rahmat Allah dan akan dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, orang yang senantiasa punya inisiatif awa miskinan, membantu orang-orang miskin. Kenapa Pak Ustaz harus ada orang ujung batu yang Allah takdirkan miskin? Mungkin mereka malas ya Pak Ustaz? Enggak Pak. Banyak tengok yang malas-malas Pak Ustaz, udah miskin, tidur-tiduran lagi, kita terlepaslah dari situ. Tapi kita orang beriman, orang Islam, jangan pernah kita menghardik gara-gara orang itu miskin, lalu kita menjustifikasi. Kau ini pemalas kau ini, maka kau miskin, kerja kau kerja. Orang Islam tak begitu. Hikmahnya diambil. Kenapa Allah takdirkan sampai kiamat dunia ada orang miskin? Karena di surah Al-Ma'un itu sudah menjadi final. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Sampai kiamat dunia ayat itu akan tetap ada. Artinya orang miskin sampai dunia di kiamat tetap ada Bapak Ibu. Untuk beriman, kenapa harus ada orang miskin? Jawabnya Bapak Ibu, menjadi ujian, menjadi ladang pahala bagi kita orang-orang yang diberikan Allah, diberikan Allah, dititipkan Allah berupa harta dan sama kita dengan mereka. Situlah dia ilmunya. Kalau nampak Bapak Ibu orang yang ditakdirkan Allah miskin, terkait apakah dia malas ataupun sudah dia banting tulang peras keringat, memang takaran rezekinya Pak cuma segini dikasih Allah. Mulai pagi kerjanya dia sampai hampir maghrib kerja Pak, banting tulang peras keringat, tapi 75.000 cuma dapat. Anak 5, bini 1. Artinya bukan dia malas. Ini pertanda takdir Allah itu berlaku Bapak Ibu. Tidak ada kaitan rezeki itu dengan, karena yang menentukan rezeki adalah Allah. Sebagai hamba tugasnya namanya ikhtiar, berusaha saja. Kalau jumpa Bapak Ibu jamaah Masjid Darussalam Nur Iman orang miskin, apakah itu tetangga kita ataupun orang yang satu RT RW dengan kita, jangan pernah terbesit dalam hati kita orang beriman, mungkin kau ini malas, mungkin kau ini dikasih pun modal gak bisa, dikasih pun ini kau jual dan segala macam. Dan itu ilmu bagi orang beriman, ilmu bagi kita. Syukur ya Allah, ada tetanggaku orang miskin, suatu saat bisa aku mengambil pahala dari kemiskinannya. Bisa kadang-kadang kalau aku dapat rezeki, ku berikan 10 kilo beras, ku antarkan ke rumahnya. Maka dengan 10 kilo beras tadi, senang hatinya, sholat dia, didoakannya kita, maka makin sehat kita, barokah usaha kita, tidak berkurang harta kita, malah bertambah berkah. Padahal kita hanya dititip Allah harta. Begitulah dia. Maka kalau jumpa orang miskin Pak, sekali lagi jangan dihina. Kalau datang meminta-minta ke rumah Pak, jangan hina. Apa sebab? Karena kita sedang diuji Allah. Ambil wahai orang-orang yang dimampukan Allah, wahai orang-orang yang dititipkan Allah harta, ambil pahalamu dari mereka yang kuuji dengan kemiskinan itu. Begitulah bahasanya yang pas. Jadi kalau Bapak dapat rezeki, kesanalah nomor 2, arahkan dulu. Setelah siapa tadi? Setelah orang tua. Masuk dulu ke sana,
kalau lewat ayat Al-Baqarah itu nanti lain lagi versinya kalau masuk ke surat Al-Baqarah 215. Yang kedua, yang dapat rahmat dari Allah itu dan kemudian dimasukkan Allah ke surga, orang yang senantiasa mau punya inisiatif membantu atau meringankan beban orang-orang miskin. Bapak Ibu, kalau mau kita bicara, tapi yang bicara itu iman, jangan akal. Bisanya Bapak Ibu, kita untuk mempercepat apa yang kita hajatkan kepada Allah lewat orang miskin ini. Bagaimana caranya? Kalau kita angkat kesulitan orang, maka dalam hadis Nabi, Allah angkat juga kesulitan kita. Kalau kita tutup aib orang, Allah juga tutup aib kita. Contoh, Bapak punya penyakit asam urat. Bapak sedang berjuang sakit melawan asam urat ini. Berobatnya Bapak. Ibu yang kena asam urat, mohon maaf tadi, berobat secara ikhtiar ke dokter, sudah, terapi sudah. Tapi Allah belum berkenan memberikan kesembuhan. Allah tetap uji dengan penyakit asam urat tadi. Apakah obat yang kita ikhtiarkan itu yang paling cepat menyembuhkan penyakit? Contohnya, jawabnya Bapak Ibu, tidak. Apa sebab? Kalau Bapak yang punya penyakit, Bapak yang berdoa, itu bisa saja Allah lebih suka Bapak berpenyakit, karena Bapak ketika sakit banyak Bapak mengingat Allah. Maka Allah suka, tak dia sembuhkan. Kadang kalau sakit orang, dekat dia dengan Allah, suka Allah. Nah, siapa yang kita pinjam mendoakan asam urat ini supaya hilang, ringan-ringankan, angkatlah kesulitan orang miskin. Diam-diam Bapak, diam-diam Ibu, datangi dulu rumah tetangga 1 RW RT kita ini, antarkan 10 kilo beras tadi. Kalau perlu Pak, minta doa dia boleh, yang terbaik, tidak usah pun minta doanya, gak apa. Tapi niatkan pas mengasih beras tadi, moga wasilah sedekahku ini ya Allah, moga-moga sembuhkanlah penyakitku ini. Rupanya nanti malam dia sholat tahajud, maka apa doa dia? Ya Allah, sehatkanlah badan orang yang berinfak ini. Ya Allah, barokahi hartanya supaya sering-sering dia bawa infaknya ke sini. Dengan pinjaman doa orang lain ke kita, itu Bapak Ibu jauh lebih cepat dikabulkan Allah dibandingkan kita langsung minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru satu contoh penyakit. Bagaimana dengan kesulitan hidup Pak Ustaz? Sama Bapak Ibu. Yang punya duit, usaha kadang goyang dia, takut khawatir kita kadang. Bagaimana caranya? Banyak-banyakkan bantu orang miskin, maka dengan doa orang miskin, insya Allah dijaga Allah harta kita, dijaga Allah diri kita, dan dijaga Allah anak cucu keturunan kita. Ini hebatnya Bapak, amalan ini harus kita lakukan ini. Rupanya membahagiakan hati orang. Rupanya setelah bahagia hatinya, diam-diam dia berdoa, dan doa seperti itu takkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis waktunya Bapak Ibu. Dua lagi, warahimat do'if, orang yang menyayangi orang yang lemah, itu nomor 3. Tak bisa kita bahas lagi. Warafaqa bil mamluk, dan orang yang lemah lembut kepada hamba sahaya. Ada hamba sahaya lagi, nanti kapan-kapan kita jumpa, kita jelaskan. Mamluk, hamba sahaya bahasa kitabnya, tapi itu dikategorikan juga dengan orang-orang yang di bawah dari naungan kita, karyawan-karyawan kita. Itu yang akan datang. Itu masih perkara yang kita kaji malam ini, dapat menambah keimanan kita. Mari sama-sama kita terus memberi yang terbaik kepada ayah ibu kita.
dan juga kepada orang-orang miskin di sekitar kita. Apapun keluhan dalam hidup Pak, supaya kita disayang Allah, santuni mereka, sayangi mereka. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan keterbatasan ilmu. Wallahu